1506 Ledakan Jiwa. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, para dewa abadi klan Fang. Telinga Fang Yuan berkedut mendengar teriakan Fang Yun. Meskipun dia telah menyelidiki bahwa hubungan antara Fang Yun, Fang Leng, dan hantu tua Bai Jun tampak agak tegang, Fang Yuan tidak menyangka mereka saling bermusuhan, terlebih lagi para dewa abadi klan Fang tampak seperti tawanan. Alasan Fang Yuan segera bergerak adalah karena dia mengenali hantu tua Bai Jun. Orang ini adalah dewa abadi jalur jiwa peringkat 7, dengan membunuhnya, Fang Yuan dapat mengambil celah untuk meningkatkan sumber daya celah keabadian berdaulatnya dan juga meningkatkan tanda dao jalur jiwanya. Jika dia dapat ditangkap hidup-hidup, Fang Yuan dapat memberikan tubuhnya kepada Ying Wuxie. Bagaimanapun, Ying Wuxie ahli dalam metode jalur jiwa tetapi menggunakan tubuh peri abadi jalur air Cuibo, yang tidak cocok untuknya dan membatasi kemampuannya. Untuk menyamarkan dirinya dan membuatnya lebih mudah untuk memperjuangkan gurun hantu hijau sambil juga bersembunyi dari pengadilan surgawi dan kekuatan lainnya, Fang Yuan tidak menggunakan penampilan aslinya. Seketika, pikiran mulai bergerak seperti kilat di benak Fang Yuan sebelum menjadi teratur. Sepertinya awan keberuntungan spontan ini cukup bagus, aku baru saja berpikir untuk berkomunikasi dengan klan Fang dan membangun hubungan yang baik. Siapa yang mengira itu akan mengirimiku kesempatan yang bagus di saat berikutnya? Tentu saja, ini juga karena keberuntunganku yang tinggi. Fang Yuan telah menggunakan keberuntungan yang membakar jiwa sebelum datang ke gurun hantu hijau. Dia tidak meminta Ying Wuxie untuk menggunakannya, sebaliknya mengaktifkannya secara pribadi. Meskipun itu menghabiskan banyak fondasi jiwanya, Fang Yuan saat ini sepenuhnya dapat menanggungnya. Selamatkan dua dewa Gu klan Fang dan tangkap hantu tua Bai Jun ini sebagai tawanan. Tatapan Fang Yuan menjadi cerah tajam. Dia telah berpikir untuk membunuh mereka semua, lalu mencaplok kelompok binatang buas jiwa hantu tua Bai Jun. Tetapi sekarang, dia mengubah rencananya. Klan Fang, meskipun aku belum pernah berinteraksi dengan klan Fang, itu memiliki beberapa manfaat sehubungan dengan tingkat kultivasiku saat ini. Baiklah, karena kamu bertemu denganku, aku akan menyelamatkanmu dan membalas kebaikanmu. Fang Yuan berbicara, meskipun suaranya dingin, Fang Leng dan Fang Yun merasa gembira. Mata Fang Yun terbuka lebar, bibirnya terbuka dengan warna hijau, seraya berulang kali mengangkat alisnya ke arah Fang Leng, seolah berkata, lihat, dia memang dermawan. Fang Leng mengabaikannya, seraya menatap Fang Yuan dan hantu tua Bai Jun, sambil mengerutkan kening. Ia berpikir, asal-usul Dewa Gu ini misterius, tidak ada orang seperti itu dalam ingatanku. Jika ia benar-benar ingin menyelamatkan kita, ia seharusnya menyembunyikan niatnya dan menyelamatkan kita kemudian. Namun ia sengaja menyebutkannya, mengapa? Entah ia tidak ingin menyelamatkan kita dan hanya sengaja mengatakannya untuk menarik perhatian hantu tua Bai Jun. Atau, ia benar-benar ingin menyelamatkan kita, tetapi sifatnya menyendiri dan sangat percaya diri. Ia memiliki keyakinan mutlak bahwa ia dapat menyelamatkan kita bahkan jika ia memberitahu musuh tentang niatnya. Kau ingin menyelamatkan mereka dariku, itu tidak akan mudah. Hantu tua Bai Jun sangat marah mendengar kata-kata Fang Yuan, aura yang kuat meledak dari tubuhnya saat ia menyingkirkan batu-batu terbang yang menyala dan menyerbu ke arah Fang Yuan. Keberanian yang terpuji, tetapi pandangan ke depan yang buruk. Fang Yuan mencibir, saat ia terbang ke langit dan menunjuk jarinya. Dalam sekejap, puluhan cahaya aneh melesat ke arah hantu tua Bai Jun, mengubahnya menjadi saringan. Berlubang, hantu tua Bai Jun tidak mengeluarkan darah sedikit pun, sebaliknya tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan. Hahaha, kau benar-benar jatuh ke dalam perangkapku. Tubuh asli hantu tua Bai Jun muncul di arah lain. Ia telah menggunakan ilusi untuk menarik perhatian Fang Yuan, sementara tubuh aslinya tersembunyi. Hantu tua Bai Jun tidak memilih untuk menyerang Fang Yuan secara diam-diam, sebaliknya ia mendekati Fang Leng dan Fang Yun. Bukankah Fang Yuan mengatakan ia akan menyelamatkan mereka berdua? Hantu tua Bai Jun langsung punya ide untuk menggunakan mereka berdua sebagai tameng. Ini adalah pertama kalinya hantu tua Bai Jun melihat Fang Yuan, tetapi melalui percakapan sebelumnya serta besarnya pasukan binatang buas jiwa Fang Yuan, hantu tua Bai Jun tahu Fang Yuan kuat, dan ia bukan tandingan Fang Yuan dalam pertarungan langsung. Jadi ia ingin menggunakan Fang Leng dan Fang Yun untuk mengancam Fang Yuan, yang ingin menyelamatkan mereka. Sial, melihat hantu tua Bai Jun mendekati mereka dengan cepat,
Fang Yun berteriak dengan cemas. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah sosok muncul di hadapan kedua makhluk abadi itu dari udara tipis. Itu adalah Fang Yuan yang telah berubah. Hantu tua Bai Jun, siapa yang telah jatuh ke dalam perangkap? Sudut bibir Fang Yuan sedikit terangkat untuk memperlihatkan senyum iblis. Oh tidak, pikiran hantu tua Bai Jun tersentak hebat saat dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap musuh, dan dengan cepat mencoba melarikan diri. Tapi sudah terlambat, sekitar 10 binatang jiwa tiba-tiba muncul di udara, mengelilingi hantu tua Bai Jun. Meledak, Fang Yuan memerintahkan dengan pikirannya. Bum bum bum, binatang jiwa itu meledakkan diri, kekuatan ledakan yang mengerikan mengejutkan Fang Leng dan Fang Yun. Gelombang udara yang naik dari ledakan itu, dibentuk menjadi gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Awan debu membubung di mana-mana di padang pasir, awan gelap di langit mengepul keluar. Fang Yuan bermaksud menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk menangkap hantu tua Bai Jun. Namun segera setelah itu, ia berpikir tentang fakta bahwa metode jalur kebijaksanaan berasal dari Raja Sejati Gunung Ungu. Batu terbang pikiran yang dinyalakan yang telah ia gunakan sebelumnya dapat disembunyikan. Setelah Fang Yuan memodifikasi gerakan ini, efeknya telah banyak berubah. Namun jika ia menggunakan metode jalur kebijaksanaan lainnya, kemungkinan besar akan ditemukan oleh orang lain. Jadi Fang Yuan melepaskan jalur kebijaksanaan dan menggunakan jalur jiwa. Metode jalur jiwanya sedikit lebih rendah daripada jalur kebijaksanaan. Lagi pula, ia hanya memiliki beberapa go abadi jalur jiwa. Namun di antara mereka ada metode ledakan jiwa, yang merupakan tindakan penghancuran bersama dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Kembali ketika Qin Bai Sheng pertama kali melawan Feng Jiuge, Qin Bai Sheng belum memulihkan ingatan aslinya dan bukan tandingan Feng Jiuge. Namun Feng Jiuge waspada terhadap metode ledakan jiwanya dan tidak memberikan pukulan fatal, membiarkan Qin Bai Sheng pergi. Bahkan Feng Jiuge waspada terhadap ledakan jiwa, Fang Yuan secara alami harus memahami metode ini. Namun, ia tidak akan meledakkan jiwanya sendiri, paling-paling hanya untuk membakar keberuntungan. Namun, ia dapat menggunakan binatang buas jiwa. Ledakan jiwa binatang buas jiwa ini sedikit tidak murni dan bahkan inti jiwa mereka akan hancur, tetapi kekuatan yang dihasilkan benar-benar mengesankan. Batuk-batuk, awan debu menghilang, hantu tua Bai Jun melayang di udara, sebagian besar tubuhnya telah hilang, anggota tubuhnya hancur hanya dengan lengan kirinya yang tersisa, dan ia tampak seperti berada di akhir hidupnya. Ia masih hidup, Fang Leng berseru kaget. Fang Yuan mencibir, untunglah ia masih hidup. Ia dapat ditangkap dan tubuhnya dapat diberikan kepada Ying Wuxie. Tetapi, aku tidak dapat melakukan itu di depan para dewa Gu Klan Fang. Segala macam pikiran berkecamuk dalam benak Fang Yuan. Tubuh abadi yang berdaulat memiliki banyak bantuan untuk pikiran sejak awal, sekarang setelah Fang Yuan memiliki pencapaian dan metode jalur kebijaksanaan, setiap masalah dianalisis dengan jelas dan tepat. Fang Yuan berkata, kamu memiliki beberapa keterampilan dalam kultivasi jiwa. Kamu masih hidup setelah jatuh ke dalam perangkapku. Lupakan saja, aku, Xuan Bujin, punya aturan, yaitu tidak bertindak terlalu jauh dan selalu memberi ruang untuk kedamaian, karena kamu masih hidup, pergilah. Aku tidak akan bergerak hari ini, sekarang nyahlah. Hantu tua Bai Jun terengah-engah dan wajahnya pucat, dia menatap tajam ke arah Fang Yuan. Dia menyesalinya saat binatang buas jiwa muncul dan mengelilinginya. Musuh jelas memancarkan aura jalur kebijaksanaan, mengapa dia berpikir untuk mempermainkan orang seperti itu? Bahkan jika dia ingin merencanakan, dia seharusnya merencanakan dengan hati-hati. Ledakan diri binatang buas itu di luar dugaannya. Pada saat itu, pikiran hantu tua Bai Jun benar-benar kosong, hanya dengan satu pikiran, yaitu untuk mempertahankan dan menyelamatkan hidupnya. Setelah ledakan itu, hantu tua Bai Jun bahkan tidak memikirkan rasa sakit yang hebat dan hanya merasakan kegembiraan yang luar biasa karena masih hidup. Namun setelah kegembiraan itu muncul rasa takut dan marah. Dia hampir mati. Dadanya dipenuhi dengan api kemarahan ini, juga rasa takut terhadap rencana dan metode Fang Yuan. Kau mati atau aku mati. Dengan pikiran seperti itu, hantu tua Bai Jun baru saja akan menggunakan token binatang buas Gu abadi peringkat 8. Tetapi Fang Yuan benar-benar membiarkannya pergi. Menurut sifat Fang Yuan, dia akan selalu memusnahkan dan membasmi 9 generasi musuhnya, tetapi situasi hari ini agak istimewa,
Fang Yuan berusaha mendapatkan tubuh hantu tua Bai Jun dan juga memperhatikan klan Fang, jadi dia memilih untuk membiarkan hantu tua Bai Jun pergi untuk saat ini. Hantu tua Bai Jun merasa takut dan marah, merasa bahwa ia hanya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika ia bertarung sampai akhir, tetapi ia tidak pernah menyangka Fang Yuan akan benar-benar menyelamatkannya. Hantu tua Bai Jun langsung bingung. Apakah ia menipuku untuk menurunkan semangat juangku dan membuatku melepaskan kewaspadaanku? Hantu tua Bai Jun pernah ditipu oleh Fang Yuan sekali, jadi ia meragukan segalanya sekarang. Fang Yuan melihat ekspresinya dan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kau masih di sini. Aku sudah memberimu kesempatan, apakah kau benar-benar mencari kematianmu? Hantu tua Bai Jun melupakan amarahnya, ia hanya menatap Fang Yuan. Di samping, Fang Leng dan Fang Yun yang terkapar di punggung binatang buas itu juga menatap Fang Yuan. Fang Yuan berdiri tegak seperti tombak di punggung binatang buas itu, kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, dan tatapannya seperti kilat dingin yang dengan arogan memandang rendah dunia. Ia menunjukkan keyakinan penuh bahwa bahkan jika ia membiarkan musuhnya pergi, ia tidak akan takut dengan masalah yang mungkin ditimbulkan musuh itu. Fang Leng menundukkan matanya dan berpikir, orang ini penuh dengan aura iblis, dia percaya diri dan sombong, tetapi memiliki dasar dan prinsip. Jadi dia adalah orang seperti ini, hanya orang seperti itu yang bisa mengambil inisiatif untuk mengungkapkan niatnya menyelamatkan kita. Fang Yun, bagaimanapun, sedang menonton dengan ekspresi tercengang. Hantu tua Bai Jun perlahan menyipitkan matanya yang berkedip dengan cahaya suram. Meskipun luka-lukanya parah, sebagian besar kekuatannya masih tersisa, terutama ketika dia masih memiliki kartu truf yang sangat besar, token binatang jiwa Gu abadi peringkat 8. Namun, ada harga yang sangat mahal untuk mengaktifkan Gu ini. Hantu tua Bai Jun tidak ingin menggunakannya dengan mudah. Baru saja, dia ingin mengaktifkannya tanpa menghiraukan risiko untuk bertahan hidup, tetapi Fang Yuan malah membiarkannya pergi. Tidak masalah jika dia benar-benar membiarkanku pergi, aku harus mencoba melarikan diri terlebih dahulu dan melihat apa yang akan dia lakukan. Petik 2. Jika dia hanya berpura-pura, aku akan berbalik dan mempertaruhkan nyawaku padanya. Jika dia benar-benar membiarkanku pergi, maka aku akan melarikan diri. Hantu tua Bai Jun sangat waspada terhadap Fang Yuan. Bahkan jika dia mengaktifkan token binatang jiwa Gu abadi peringkat 8, hantu tua Bai Jun tidak memiliki keyakinan untuk menang melawan Fang Yuan. Dan itu juga karena dia memiliki kekhawatiran lain, bagaimana jika dia mengungkapkan bahwa dia memiliki Gu abadi peringkat 8, membuat Fang Yuan berubah pikiran dan menyerangnya untuk merebut Gu tersebut. Segala macam pikiran berkecamuk dalam benak hantu tua Bai Jun, sebelum dia mengejek dan pergi. Dia cukup cepat, tubuhnya yang hancur bagaikan anak panah lepas yang dengan cepat terbang ke awan gelap dan menghilang dari pandangan para dewa. Dermawan, kau benar-benar membiarkannya pergi. Dia memiliki Gu dewa tingkat 8. Fang Yun tertegun sejenak sebelum berteriak kaget. Oh, ada hal seperti itu. Sepertinya dia bertemu secara kebetulan. Tapi karena aku sudah mengatakannya, aku akan melepaskannya. Apakah kau ingin aku menentang kata-kataku sendiri? Ekspresi Fang Yuan sedikit berubah saat dia menatap Fang Yun dan Fang Leng dengan tatapan tajam dan dingin. Fang Yun dan Fang Leng saling memandang, merasakan tatapan tajam Fang Yuan menusuk ke dalam hati mereka. Dia segera mengalihkan pandangan, tidak berani menatap mata Fang Yuan. Pada saat yang sama, dia berseru dalam hati, dermawan ini sangat mendominasi. Dia benar-benar tidak mudah diajak berinteraksi. Sebaliknya, pikiran Fang Leng menjadi tenang, bagus, orang ini adalah orang yang menepati janjinya, bahkan dengan godaan yang begitu besar seperti Gu abadi tingkat 8 di depannya, dia masih menepati janjinya, dia bisa dikatakan sangat sombong. Tapi hanya dengan cara seperti ini kita berdua bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, Fang Leng berjuang untuk berdiri. Aku Fang Leng dan ini adalah adik juniorku Fang Yun. Kami berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan kami. Fang Yuan mengangguk pelan, sebelum tiba-tiba mengulurkan tangannya. Sebuah kekuatan tak berbentuk meledak, menghisap Fang Leng dan Fang Yun ke tangan Fang Yuan. Jantung Fang Leng berdegup kencang tetapi dia menahan diri, sementara Fang Yun berteriak kaget dan panik. Namun, tak lama kemudian, ketika keduanya melihat bahwa Fang Yuan melepaskan belenggu mereka merasa tenang. Bagi Fang Yuan, metode hantu tua Bai Jun bukanlah hal baru.
Dia segera mengetahuinya sepenuhnya, lalu mulai melepaskannya. Sebuah gerakan yang dapat mengikat Fang Yun dan Fang Leng secara alami adalah metode abadi, tetapi Fang Yuan memiliki gerakan mematikan seperti bintang persepsi pikiran ungu, dan dapat dengan mudah menyingkirkannya. Fang Leng dan Fang Yun segera mendapatkan kembali kebebasan mereka. Keduanya mengucapkan terima kasih sekali lagi, tetapi pikiran mereka berfluktuasi saat mereka berpikir, orang ini sangat mendominasi. Meskipun dia menyelamatkan kita, dia tidak pernah menanyakan pendapat kita dan segera bergerak. Mereka hampir tidak dapat membayangkan ini semua dilakukan dengan sengaja oleh Fang Yuan. Dia berhasil menanamkan citra sombong dan mendominasi dalam benak kedua Dewa Go klan Fang ini. Kalian bisa memanggilku Suan Bujin. Fang Yuan berkata, memperkenalkan dirinya. Namun dengan kalimat keduanya, Fang Yuan mengusir mereka, aku terutama mengolah jalur kebijaksanaan, dan mewarisi warisan Zheng Jingsen, itulah sebabnya aku menyelamatkan kalian berdua. Kalian bisa pergi sekarang. Ah, Fang Yun tercengang. Junior akan mengingat kebaikan senior, dan akan melaporkannya ke klan. Senior, apakah kalian akan tetap tinggal di gurun hantu hijau? Fang Leng menarik lengan baju Fang Yun, lalu dengan hormat bertanya. Aku punya kegunaan untuk binatang buas ini, aku menyelamatkan kalian berdua bukan demi keuntungan apapun, pergilah sekarang. Fang Yuan melambaikan tangannya dengan dingin, tatapannya menampakkan sedikit ketidaksabaran. Fang Leng dan Fang Yun tidak berani mengganggunya lagi. Keduanya membungkuk memberi hormat sebelum terbang menjauh. Setelah beberapa saat, keduanya menghilang di balik cakrawala. Aku tidak menyangka hantu tua Bai Jun memiliki gua abadi peringkat 8. Aku ingin tahu gua apa itu. Bagaimana kedua dewa Gu klan Fang itu mengetahuinya? Apakah hantu tua Bai Jun menggunakan Gu di depan mereka? Fang Yuan merenung. Hantu tua Bai Jun hanya memiliki kultivasi peringkat 7 tetapi dapat menggunakan Gu abadi peringkat 8. Ini menandakan dia memiliki beberapa metode khusus, atau Gu abadi peringkat 8 ini adalah Gu tingkat atas seperti Gu sikap. Terlepas dari alasannya, Fang Yuan tergerak. Tapi, tidak perlu terburu-buru mencari masalah dengan hantu tua Bai Jun. Fang Yuan sedikit menurunkan alisnya karena dia merasakan sensasi di benaknya yang menunjukkan lokasi hantu tua Bai Jun. Dengan sifatnya yang berhati-hati, Fang Yuan telah menanamkan metode investigasi pada hantu tua Bai Jun saat dia bergerak. Meskipun Fang Yuan membiarkan hantu tua Bai Jun pergi, dia sebenarnya memiliki pemahaman yang kuat tentang keberadaan yang terakhir. Dulu, Fang Yuan tidak memiliki metode seperti itu. Namun akhir-akhir ini, ia telah membenamkan dirinya dalam kultivasi dengan sepenuh hati. Ia memiliki lebih banyak metode daripada sebelumnya. Kakak senior, apakah menurutmu dermawan itu tahu hantu tua Bai Jun memiliki gua abadi tingkat 8, jadi ia ingin menyelamatkan kita dengan cepat sebelum mengejar hantu tua Bai Jun? Saat terbang, Fang Yun tiba-tiba bertanya. Fang Leng berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, dengan pemahamanku tentang senior Suan Bujin, seharusnya tidak demikian. Fang Yun tidak dapat menahan tawanya, dari kata-katamu, kau terdengar seperti mengenal senior. Bukankah kau sama sepertiku, bertemu senior untuk pertama kalinya sebelum diusir? Fang Leng melirik Fang Yun, Gu abadi tingkat 8 memang masalah besar, tetapi senior ini sangat sombong dan menyendiri secara alami. Aku mungkin tidak salah dalam hal ini. Selain itu, kami tidak secara khusus memberitahunya tentang apa itu Gu abadi tingkat 8. Jika senior benar-benar ingin menangkap hantu tua Bai Jun, bukankah ia akan bertanya kepada kami tentang apa itu Gu abadi tingkat 8 dan apa kemampuannya? Fang Yun menepuk dahinya, analisismu masuk akal, sepertinya senior benar-benar tidak akan memburu hantu tua Bai Jun. Hantu tua Bai Jun itu menyiksa kita dengan sangat buruk, aku berharap senior akan menempatkannya pada tempatnya. Fang Leng menggelengkan kepalanya. Token binatang jiwa Gu abadi peringkat 8 itu dapat memerintahkan binatang jiwa. Jika senior memimpin pasukan binatang jiwanya untuk bertarung, dia mungkin akan menderita kerugian besar. Kita harus kembali dan memberitahu klan terlebih dahulu, biarkan para tetua tertinggi lainnya memutuskan. Gurun hantu hijau berada di dekat wilayah klan Fang. Setelah terbang beberapa saat, Fang Yun dan Fang Leng tiba di depan formasi abadi. Dengan menggunakan formasi abadi ini, mereka berteleportasi ke tempat yang jauh, dan tiba langsung di markas klan. Fang Yun dan Fang Leng berpamitan. Fang Leng pergi melapor kepada tetua tertinggi pertama, sementara Fang Yun pergi melapor kepada tetua tertinggi kedua.
Fang Dichang. Urusan klan Fang pada dasarnya diputuskan oleh tetua tertinggi pertama dan tetua tertinggi kedua. Setelah mendengar masalah ini, kedua tetua itu pertama-tama menenangkan Fang Leng dan Fang Yun, sebelum bertemu untuk membahas masalah ini. Tetua tertinggi kedua bertanya, apakah tetua tertinggi pertama tahu tentang Zheng Jingzhen? Tetua tertinggi pertama mengangguk sedikit, orang ini adalah seorang kultivator tunggal legendaris puluhan ribu tahun yang lalu, dan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan klan Fang kita. Pada tahun-tahun awal kultivasinya, dia telah menerima dukungan finansial dari klan kita, dan dia bahkan memiliki hubungan cinta dengan seorang leluhur klan. Sayangnya, leluhur itu meninggal dalam pertempuran dan Zheng Jingzhen tidak bergabung dengan klan Fang. Tetua tertinggi kedua segera menyadari sesuatu. Meskipun kekuatan super sangat mementingkan hubungan keluarga dan garis keturunan, mereka seringkali menerima darah baru. Terutama jika mereka menemukan beberapa benih Gu Immortal, kekuatan super ini akan sering mendukung benih ini dengan sumber daya. Jika orang-orang ini benar-benar menjadi Gu Immortal, kekuatan super itu akan merekrut mereka sebagai anggota mereka. Tentu saja, situasi seperti itu jarang terjadi. Di satu sisi, mereka hanya memberikan dukungan biasa sejak awal karena kemungkinan seorang manusia menjadi abadi sangat kecil. Di sisi lain, bahkan jika mereka menjadi Gu Immortal, kebanyakan dari mereka adalah para jenius dan elit dengan rencana mereka sendiri, mereka mungkin tidak mau bergabung dengan kekuatan super. Tetapi bahkan jika orang-orang ini tidak ingin bergabung, kebaikan masa lalu sudah cukup untuk membangun hubungan yang dekat. Hanya dengan mampu menarik para abadi yang kesepian ke pihak mereka, semua investasi sebelumnya yang dilakukan kekuatan super akan sepadan. Zheng Jingzhen adalah contoh luar biasa dari hal ini. Jika bukan karena kecelakaan itu, dia akan bergabung dengan klan Fang. Tentu saja, dia harus menikah dengan klan Fang. Anak-anaknya juga akan bermarga Fang. Masalah Zheng Jingzhen agak tersembunyi, banyak yang bahkan tidak menyadarinya. Xuan Bujin ini mungkin tidak berbohong. Tetua tertinggi pertama menambahkan. Tetua tertinggi kedua sedikit mengernyit, tidak ada yang bisa dikatakan sebelum masalah ini diverifikasi. Ada juga kemungkinan dia bekerja sama dengan hantu tua Bai Jun. Tatapan tetua tertinggi pertama berubah berat, jika memang begitu, maka Xuan Bujin mungkin bekerja sama dengan hantu tua Bai Jun untuk mendekati klan Fang Ku demi warisan klan Qing. Fang Yuan tentu saja punya rencana dengan sengaja menunjukkan niat baik dan menyelamatkan dua dewa abadi klan Fang. Namun dalam diskusi antara dua tetua tertinggi klan Fang, mereka malah mengelompokkannya bersama hantu tua Bai Jun dan bahkan menyebut klan Qing. Klan Qing ini juga merupakan kekuatan super, tetapi sudah lama dimusnahkan. Orang yang membantai seluruh klan Qing tidak lain adalah Spectral Soul Demon Venerable muda. Sebelum Spectral Soul Demon Venerable menjadi yang terhormat, karena konflik tertentu yang tidak dapat didamaikan, ia bertarung melawan seluruh klan Qing sendirian. Jika klan Qing tahu Spectral Soul akan menjadi yang terhormat di masa depan, mereka pasti tidak akan berani melawan orang seperti itu. Sayangnya, klan Qing meremehkan Spectral Soul karena keunggulan mereka dalam jumlah dan aset. Spectral Soul Demon Venerable tumbuh selangkah demi selangkah. Bertarung lagi dan lagi, semakin kuat semakin ia bertarung. Pada akhirnya, ia tiba di markas klan Qing dan bertempur dengan sengit, membantai seluruh klan Qing. Banyak dewa Gu klan Qing tewas dalam pertempuran itu. Tanda dao dari jurus pamungkas Spectral Soul, mayat para dewa Gu, dan tanda dao dari penghancuran lubang abadi semuanya terukir di medan perang yang menjadi gurun hantu hijau saat ini. Disebut hantu hijau karena merujuk pada klan Qing, bekas kekuatan super. Meskipun klan Qing telah dimusnahkan, dikabarkan bahwa tetua tertinggi pertama klan Qing, sebelum kematiannya, menyegel semua sumber daya klan dan menguburnya di lokasi tertentu di gurun hantu hijau, meninggalkan warisan. Hanya ada satu syarat untuk mewarisi warisan ini, yaitu pewaris harus membalas dendam untuk klan Qing dengan membunuh Spectral Soul. Jika Spectral Soul sudah mati, maka target balas dendam beralih ke keluarga, teman, dan murid Spectral Soul. Sayangnya, Spectral Soul menjadi Demon Venerable, seluruh dunia bukanlah lawannya, dan era itu bersujud di kakinya. Warisan klan Qing menjadi bahan tertawaan. Klan Fang adalah kekuatan super terdekat dengan gurun hantu hijau, dan dengan demikian jauh lebih terinformasi. Ketika klan Qing dimusnahkan, para leluhur klan Fang mulai aktif mencari petunjuk tentang warisan klan Qing. Setelah upaya turun-temurun, petunjuk yang terfragmentasi itu disatukan kembali,
menjadi semakin berharga. Sekarang, di generasi ini, petunjuk-petunjuk itu sudah lengkap, dan dengan metode tanggap yang samar-samar, klan itu mulai mencari di gurun hantu hijau. Tetua tertinggi pertama menghela napas, kita tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengendalikan gurun hantu hijau, belum lagi kita tidak memiliki metode untuk membatasi binatang buas, jumlah Dewa Gu yang dapat kita mobilisasi juga sedikit. Jika bukan karena ini, kita tidak perlu membiarkan Fang Leng dan Fang Yun mengambil risiko. Siapa yang menyangka petualangan mereka akan melibatkan orang-orang seperti hantu tua Bai Jun dan Xuan Bujin. Aku pernah mendengar tentang hantu tua Bai Jun, dan dia benar-benar memiliki token binatang jiwa Gu abadi peringkat 8. Dan kemunculan Xuan Bujin itu terlalu tiba-tiba, asal-usulnya diselimuti misteri dan dia memiliki metode yang kuat. Terlepas dari apa hubungan keduanya, mereka adalah rintangan yang harus dilalui klan Fang kita untuk mencari warisan klan Qing. Tetua tertinggi kedua mengangguk. Klan Fang memiliki banyak aset dan jaringan, para Dewa Gu mereka perlu mempertahankan wilayah. Namun warisan klan Qing menggoda, terutama ketika petunjuk menyebutkan bahwa rumah Gu abadi Istana Kacang Ilahi, yang diciptakan oleh Yang Mulia Abadi Teratai Genesis dan ditinggalkan di Gurun Barat. Nilainya sangat tinggi dan meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah. Klan Fang terkenal dengan rumah Gu-nya, Istana Kacang Ilahi sangat penting bagi mereka. Tekad mereka untuk menjelajahi warisan klan Qing dan mendapatkan Istana Kacang Ilahi bukanlah masalah satu atau dua generasi, tetapi dibawa dari generasi ke generasi. Hijau ditulis sebagai Qing di sini gurun hantu hijau. Sosok yang babak belur terbang melewati permukaan gurun. Xuan Bujin, kau benar-benar tidak mengejarku, sombong sekali. Aku akan melunasi hutang ini padamu cepat atau lambat. Ekspresi hantu tua Bai Jun berubah dan marah saat dia memikirkan Fang Yuan. 3 anggota tubuhnya telah hancur dalam ledakan jiwa, tetapi sekarang sudah pulih. Jelas bahwa hantu tua Bai Jun memiliki metode penyembuhan yang kuat. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar saat dia batuk seteguk darah. Wajah hantu tua Bai Jun sekali lagi dipenuhi dengan kebencian, saat dia berkata dengan gigi terkatup, binatang buas jiwaku, tidak mudah untuk mengumpulkan mereka, tetapi sekarang mereka semua telah terbunuh. Sialan, kerugian kali ini terlalu besar, yang lebih penting, waktunya tertunda sekarang, apa yang akan aku lakukan jika Tuan menyalahkanku? Saat memikirkan tuannya, tubuh hantu tua Bai Jun bergetar tanpa sadar saat ketakutan dan kepanikan melonjak di dalam hatinya. Tidak, kali ini aku tidak menangani masalah dengan benar, aku pasti akan dihukum berat oleh Tuan. Apa yang harus kulakukan? Tidak, aku tidak boleh memberi tahu Tuan. Lebih baik aku merahasiakannya dan melaporkannya setelah aku mengumpulkan sekelompok binatang jiwa lainnya. Petik 2. Meskipun waktuku terbatas, selama aku mengabaikan biayanya dan mengaktifkan token binatang jiwa apa yang tidak bisa aku perbudak. Tepat saat dia memikirkan ini, sesosok wanita tiba-tiba muncul di depan hantu tua Bai Jun. Itu kau, selir elang. Kenapa kau di sini? Hantu tua Bai Jun langsung panik saat melihat orang ini. Selir elang mengenakan pakaian hitam ketat, dengan sempurna memperlihatkan sosoknya yang menggoda. Wajahnya pucat pasi, seolah-olah dia belum pernah melihat sinar matahari, tidak hanya tidak ada kemerahan, matanya bahkan bersinar dengan cahaya suram. Dia mencibir, kakek tua, kau masih tidak mengerti mengapa aku datang. Kau telah merusak rencana Tuan, kembali dengan kekalahan, Tuan telah secara khusus memerintahkanku untuk membawamu kembali untuk diinterogasi. Apa? Hantu tua Bai Jun gemetar, keterkejutan dan ketakutan menutupi wajahnya. Keringat menetes di dahinya, bagaimana Tuan tahu? Selir elang mencibir, kau pikir Tuan memberimu Gu abadi peringkat 8 tanpa sarana pemantauan apapun. Kau benar-benar meremehkan Tuan, bagaimana mungkin aku berani meremehkan Tuan? Selir elang, jangan mencoba membuat perpecahan di antara kita. Hantu tua Bai Jun berteriak dengan marah, ya, aku akui aku tidak menangani semuanya dengan benar kali ini dan menyebabkan kemunduran pada rencana Tuan. Tapi aku akan menebusnya, masih ada waktu, aku pasti bisa memberi Tuan jawaban yang memuaskan. Selir elang menggelengkan kepalanya, kau masih ingin menebus kesalahanmu. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Kamu pikir aku menipumu, sungguh Tuan yang memerintahkan aku untuk membawamu kembali. Tuan sendiri yang memberi perintah. Hantu tua Bai Jun tampak pucat pasi, seraya bertanya dengan hati-hati dengan sedikit harapan. Selir elang mengangguk, lupakan saja,
bagaimana mungkin aku menipumu dalam masalah ini? Ayo, jangan suruh aku bertindak, kau tahu kekuatan ilahi Tuan, kembalilah bersamaku dengan patuh. Baiklah, aku akan kembali bersamamu. Hantu tua Bai Jun tersenyum sedih seraya ia menjadi putus asa. Ia tidak punya pikiran untuk memberontak terhadap tuannya. Kedua makhluk abadi itu berangkat, dan setelah menempuh jarak yang sangat jauh, mereka memasuki lubang pasir hisap. Setelah memasuki lubang pasir itu, mereka terus bergerak turun sejauh hampir 1000 li sebelum mereka memasuki ruang misterius yang dipenuhi cahaya hijau. Kedua makhluk abadi itu menggunakan metode mereka dengan akrab. Cahaya hijau segera berubah dan sebuah tangga emas muncul dari cahaya itu. Dalam cahaya hijau itu, keduanya tidak bisa terbang, dan harus menaiki tangga selangkah demi selangkah. Setelah berjalan 9.999 langkah, keduanya tiba di depan sebuah pintu istana. Istana ini menjulang tinggi seperti gunung, kemeriahan bercampur dalam kehikmatannya, batu bata hijau dan ubin emasnya memancarkan aroma tanaman dan pohon yang pekat. Dan terukir pada plakat di pintu istana adalah 3 kata besar, Istana Kacang Ilahi. Itu adalah rumah gua abadi dari Genesis Lotus Immortal Venerable yang telah bersekongkol untuk didapatkan oleh klan Fang dari generasi ke generasi. Kedua makhluk abadi itu tidak berani membuka pintu, malah berlutut di tanah, bersujud dengan rasa hormat yang tak tertandingi. Pintu istana perlahan mulai terbuka, memperlihatkan aula yang sangat luas. Ada lusinan pilar besar di aula. Pilar-pilar itu tebal dan kokoh, berkilauan dengan cahaya perunggu. Seekor binatang jiwa yang sangat besar berbaring di dalam aula, ia memiliki tempurung kura-kura, 4 cakar harimau, ekor naga, leher ular, dan kepala manusia. Melihat monster ini, kedua dewa Gu itu buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Bai Jun, selir elang, memberi hormat kepada Tuan. Selir elang sangat hormat, sementara wajah hantu tua Bai Jun meneteskan keringat saat tubuhnya gemetar ketakutan. Binatang jiwa dengan rambut acak-acakan itu memiliki ekspresi yang ganas saat mengeluarkan lolongan marah sambil menatap hantu tua Bai Jun. Hantu tua Bai Jun belum pernah melihat tuannya begitu marah, dia menjatuhkan diri ke tanah dan berteriak, "Tuan, tolong ampuni aku, tolong ampuni aku." Tetapi binatang jiwa itu tidak menghiraukan permohonannya, ia mengangkat kaki kanannya yang besar dan tiba-tiba meraih hantu tua Bai Jun. Ekspresi hantu tua Bai Jun berubah karena ketakutan, "Tuan, Tuan, tolong dengarkan aku, token binatang jiwa Gu abadi masih bersamaku, aku tidak kehilangannya. Kegagalan ini adalah kesalahanku, tapi tolong beri hamba ini kesempatan untuk menebus dosanya." Bau ini, itu dia. Benar, itu dia. Binatang jiwa itu merasakannya dengan mata tertutup, sebelum tiba-tiba membuka matanya yang merah. Leher ular yang panjang itu terentang seperti pilar karena marah, sisik-sisik di atasnya memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Aula bergema dengan teriakan binatang jiwa itu. Wajah selir elang menjadi pucat saat dia dengan tajam merasakan kemarahan dan kebencian yang terkandung dalam teriakan ini. "Yang mulia iblis jiwa spektral, musuh yang melenyapkan klanku, akhirnya aku menangkapmu. Meskipun kau sudah mati, tidak ada kesalahan dengan bau ini, itu adalah pewaris atau keturunanmu." Hehehe, hahaha. Binatang jiwa itu mulai tertawa terbahak-bahak. Tawa gila itu mengguncang udara, membentuk gelombang udara yang menghantam aula berulang kali. Selir elang harus mundur berulang kali, tawa ini mengguncang jiwanya. Hantu tua Bai Jun, yang dipegang oleh cakar harimau, bahkan lebih terkejut, matanya berputar ke atas. Namun, ia sudah bisa merasakan bahwa tuannya tidak membawanya kembali untuk menghukumnya, melainkan karena Suan Bujin, yang tampaknya memiliki hubungan dengan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Tiba-tiba, seluruh istana kacang ilahi meledak dengan sinar hijau yang menyilaukan. Sinar hijau itu menembus tubuh binatang buas itu seperti anak panah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Tawa gila binatang buas itu berhenti tiba-tiba, saat ia mengerang teredam, istana kacang ilahi terkutuk ini. Ia meraung dengan gelisah, dan hendak mengamuk. Hantu tua Bai Jun takut ia akan terinjak sampai mati dalam sekejap karena kecerobohan. Ia segera berteriak, "Tuan, tolong tenangkan amarahmu yang mengamuk. Tolong jaga dirimu baik-baik, menjaga tubuhmu adalah yang terpenting." Binatang buas itu dibujuk, perlahan-lahan menjadi tenang dan bergumam, "Kata-katamu benar, aku harus menjaga tubuhku. Aku akan membunuh semua pewaris dan keturunan jiwa spektral, untuk membalas dendam atas kebencian dari masa lalu." Pada saat yang sama, pengadilan surgawi.
Aula yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Tiba-tiba, cahaya aurora hijau bersinar di langit putih bersih. Cahaya aurora bertahan sesaat sebelum berangsur-angsur menghilang. Perubahan atmosfer pengadilan surgawi bukanlah masalah kecil, ini tampaknya melibatkan Genesis Lotus Immortal Venerable. Peri Ziwei berada di pengadilan surgawi, dia dengan cepat membuat kesimpulan ketika dia melihat fenomena yang tidak biasa ini. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya yang memiliki sedikit kegembiraan, jadi itu adalah istana kacang ilahi, yang ditempatkan di gurun barat oleh Genesis Lotus Immortal Venerable. Istana kacang ilahi ini adalah rumah Gu abadi peringkat 8 dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu akan segera muncul di dunia, kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan gurun barat. Peri Ziwei perlahan menutup kelopak matanya dan terus menyimpulkan. Setelah memperoleh hasilnya, dia memanggil seorang dewa abadi dari benua tengah. Dewa abadi peringkat 8 ini mengenakan jubah hijau, memancarkan aura seorang sarjana. Dari penampilannya, dia tampak muda, tetapi matanya dalam dan bijaksana, dia sudah berusia beberapa ribu tahun. Chen Yi, kamu adalah tetua tertinggi pertama dari Sekte Teratai Surgawi. Istana kacang ilahi akan muncul di gurun barat, ikuti rencanaku dan taklukkanlah. Peri Ziwei memberi perintah. Baiklah. Chen Yi membungkuk sedikit tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Peri Ziwei mengangguk, lakukan ini dan kamu dapat mengundurkan diri dari posisimu untuk memasuki pengadilan surgawi. Chen Yi sedikit tergerak, memperlihatkan sedikit kegembiraan. Dia sekali lagi membungkuk, dan berkata dengan suara yang jelas, kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Nona Ziwei. Beberapa hari kemudian, gurun barat, jiwa Fang Yuan meninggalkan tubuhnya. Dia menggerakkan jiwanya dan meraih segenggam pasir. Dari hantu menjadi padat, mengganggu dunia material, haha, akhirnya aku mencapai 100 juta jiwa manusia. Fang Yuan dalam hati gembira. Fang Yuan menghela napas, ia akhirnya mencapai 100 juta jiwa manusia setelah beberapa kali mengalami kemunduran. Gunung Danghun dan Lembah Luopo memang tanah suci kultivasi jiwa, dan dengan menambahkan teknik kultivasi jiwa terbaik dunia yang tertulis dalam warisan sejati jiwa spektral, fondasi jiwaku telah melonjak dengan cepat. Tetapi, aku baru mencapai 100 juta jiwa manusia, aku perlu terus mengumpulkan lebih banyak lagi, 200 juta, 300 juta, 400 juta, hingga 900 juta. Setelah 900 juta bukanlah 1 miliar, tetapi merupakan terobosan menuju jiwa yang sunyi. Setelah mencapai jiwa yang sunyi, jiwa Fang Yuan akan memiliki kekuatan seperti binatang buas tingkat sunyi. Meskipun kekuatan Fang Yuan saat ini dapat dengan mudah bermain-main dengan binatang buas, mampu melawan mereka hanya dengan jiwanya akan menjadi transformasi kualitatif. Bagaimanapun, jiwa manusia pada dasarnya lebih lemah daripada makhluk hidup lainnya. Mampu menebus kelemahan ini setelahnya dan bahkan melampaui mereka, itu menunjukkan kekuatan warisan sejati jiwa spektral. Fang Yuan tidak kembali setelah mendapatkan 100 juta jiwa manusia, tetapi terus tinggal untuk menangkap binatang buas. Setelah mengenal hantu tua Bai Jun dan klan Fang, Fang Yuan tidak lagi berniat untuk menemukan binatang buas yang tak terlupakan. Dia tidak takut dengan keberadaan seperti itu, tetapi jika benar-benar terjadi pertarungan, pasukan binatang buasnya tidak hanya akan menderita kerugian besar, metode utamanya juga akan muncul. Begitu jurus pembunuh kartu trufnya seperti segel perlindungan aliran balik dan naga yang tak terhitung jumlahnya terungkap, itu berarti identitas Fang Yuan juga akan terungkap. Ada banyak binatang buas yang tak terlupakan di gurun hantu hijau. Tetapi di bawah pimpinan awan keberuntungan spontan, Fang Yuan tidak menemukan satu pun dari mereka. Tentu saja itu bukan hanya karena awan keberuntungan spontan, tetapi juga karena keberuntunganku sendiri dipertahankan dalam keadaan yang kuat. Jadi usahaku baru-baru ini semuanya berjalan lancar, seperti mendapatkan semua yang aku inginkan. Fang Yuan menyadari alasannya. Fang Yuan terus tinggal di gurun hantu hijau, dia bahkan tidak perlu bergerak dan bisa membuat pasukan binatang buasnya bertarung. Jika ia bertemu dengan binatang buas, ia akan memerintahkan pasukan binatang buasnya untuk menyerang mereka. Ia akan mengeluarkan inti jiwa dari yang mati, sambil menambahkan tawanan yang tersisa untuk mengganti kerugian. Selain itu, Fang Yuan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk mengendalikan binatang buas selain energi mental dan esensi abadi. Dan itu juga memiliki pengembalian yang sangat tinggi. Ketika Gu Immortals melakukan sesuatu, mereka akan mempertimbangkan investasi dan pengembalian.
Fang Yuan sangat menyadari hal ini, dan akan selalu memanfaatkannya. Metode berburu binatang buas ini dapat mengerahkan kemampuannya hingga batasnya, dia bisa mengoptimalkan keuntungannya. Seperti ini, puluhan hari berlalu, fondasi jiwa Fang Yuan telah meningkat menjadi 200 juta. Jiwanya bahkan lebih solid dan seperti manusia, keempat anggota tubuhnya menjadi lebih kuat, jauh lebih unggul dari 100 juta jiwa manusia sebelumnya. Dalam periode ini, baik itu klan Fang, hantu tua Bai Jun, atau binatang buas jiwa purba, tidak ada yang muncul. Fang Yuan menjalani periode ini dengan damai. Berbicara tentang hantu tua Bai Jun, Fang Yuan ingin merebut Go abadi peringkat 8 miliknya. Tetapi ketika dia menggunakan metode jalur kebijaksanaannya untuk menyimpulkan, dia menemukan bahwa itu masih belum saatnya untuk itu, dan bahkan ada banyak risiko dalam mencoba melakukannya sekarang. Selain itu, dengan klan Fang yang tinggal di samping, Fang Yuan tidak bergerak, meskipun dia tahu lokasi hantu tua Bai Jun. 200 juta jiwa manusia seharusnya cukup untuk menjelajahi alam mimpi surga pencuri tahap ketiga, kan? Fang Yuan tidak sabar untuk kembali. Dia menyimpan pasukan binatang buas jiwa di celah abadi kedaulatannya, dan menyembunyikan jejaknya sebelum diam-diam meninggalkan gurun hantu hijau. Setelah menghabiskan beberapa waktu dengan tergesa-gesa kembali, dia tiba di depan alam mimpi Tifing Heaven sekali lagi. Tang Fangming segera datang untuk menyambutnya. Tatapannya ke arah Fang Yuan dipenuhi dengan rasa hormat. Selama periode ketika Fang Yuan pergi, dia telah membuat kemajuan besar dalam menjelajahi alam mimpi karena bimbingan Fang Yuan, memperoleh panen yang besar. Setelah menyapa Tang Fangming, Fang Yuan mengikuti pengaturan sebelumnya. Dia mengeluarkan para abadi sekte bayangan untuk mengendalikan formasi abadi, sebelum memasuki alam mimpi Tifing Heaven. Lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah. Sebuah oasis di padang pasir. Fang Yuan sekali lagi menjadi pengamat. Inilah tempatnya, inilah tempatnya. Suara Xiao bergetar karena kegembiraan. Dalam 2 tahap sebelumnya, Tifing Heaven dibuang oleh klan, bertemu Xiao, menyempurnakan Gu serangan diam-diam peringkat 2, menjadi juara kompetisi kecil, dan datang ke area penting klan, yang merupakan kolam di tengah oasis untuk memilih cacing Gu sebagai hadiah karena memenangkan kompetisi. Xiao tentu saja telah mengatur metode investigasi pada tubuh Tifing Heaven muda. Saat ini, dia merasakan aura yang tidak dapat dijelaskan dari dekat kolam dan tahu dia telah menemukan tempat itu. Namun, hati Tifing Heaven muda hancur, keinginan Xiao untuk mendapatkan sesuatu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Cepat, lemparkan peta kulit domba itu ke dalam kolam. Xiao memerintahkan Tifing Heaven muda dengan ketidaksabaran yang jelas. Tifing Heaven muda sangat ragu, bukankah kamu mengambil peta kulit dombaku? Bagaimana aku bisa memilikinya? Xiao tertawa sinis, aku sudah membuat semua persiapan, aku sudah menjahit peta kulit domba itu di pakaianmu. Cucuku, yang baik, kau hanya perlu melepaskan pakaian itu dan melemparkannya ke kolam. Hati yang Tifing Heaven semakin hancur, saat dia berpikir dalam hati, Xiao ini adalah iblis yang licik. Dia pasti punya rencana besar untuk melemparkan peta kulit domba misterius itu ke kolam. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti membantunya melakukan kejahatan? Meskipun klan telah mengusirku sebelumnya, mereka telah menunjukkan kebaikan kepadaku dengan membesarkanku selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa membalas kebaikan ini dengan niat jahat. Cepat, cucu, lemparkan pakaian itu ke kolam. Xiao berteriak, jangan lupa bahwa metodeku masih terpatri di tubuhmu. Jika kau tidak melakukannya, aku akan memastikan kau mati dengan menyakitkan. Pupil yang Tifing Heaven langsung mengecil saat mendengar ancaman kematian. Dia memikirkan keluarganya dan kembali ke rumah, jatuh ke dalam keraguan yang mendalam. Jika dia tidak mengikuti kata-kata Xiao sekarang, dia mungkin akan benar-benar mati. Keinginannya untuk pulang dan bersatu kembali dengan keluarganya hanya akan menjadi angan-angan belaka. Apakah aku harus mengorbankan moralku untuk pulang? Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Xiao mungkin sangat kuat, tetapi aku masih punya harapan. Aku akan berjuang sampai akhir dan tidak akan pernah menundukkan kepalaku pada kejahatan. Aku tidak akan mengecewakan namaku, Ben Jiesun. Mata yang Tifing Heaven bersinar terang. Kakek, waktu ini mungkin tidak tepat. Aku belum memilih Gu, para Master Gu klan sedang mengamatiku dari samping. Jika aku melempar pakaianku ke kolam dengan gegabah, pakaian itu akan dicegat oleh para penjaga sebelum sempat mendarat di kolam. Bagaimanapun juga,
Kolam ini adalah sumber air terpenting klan kita. Yang Tifeng Heaven berkata dalam hati kepada Sa Xiao. Sa Xiao tertegun sejenak, sebelum berbicara perlahan, aku tidak sabar, cucuku, kau benar. Tapi kau harus mencari kesempatan saat orang lain tidak menyadarinya dan menyelesaikan tugas ini. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya, kau bisa mati. Jika kau bisa menyelesaikannya, hehe, kakek akan memberimu keuntungan yang tak terbayangkan. Sa Xiao mengancam sekaligus merayu, Tifeng Heaven muda dengan cepat setuju tetapi tidak sedikit pun tergerak dalam hati. Gu Master Clan membawa Tifeng Heaven muda ke gua bawah tanah, kau adalah pemenang kompetisi, pergilah pilih gumu. Ingat, kau hanya punya waktu 15 menit. Tifeng Heaven muda mengucapkan terima kasih kepada mereka dan berjalan ke dalam gua. Ada banyak lubang persegi di dinding. Lubang persegi itu berukuran beragam, sebagian besar berisi cacing gu. Cacing gu peringkat 1 ini memiliki berbagai jenis dan bentuk, membuat Tifeng Heaven muda terpesona. Dia berseru dalam hati, meskipun ku dengar ada banyak cacing gu di dunia, sekarang setelah aku melihat sendiri gudang klan, aku benar-benar merasakan betapa ajaibnya dunia ini. Ada pintu di sana. Yang Tifeng Heaven mendorong pintu kecil itu dan memasuki gua bawah tanah lainnya. Ukuran gua kecil ini hanya sekitar sepertiga dari gua sebelumnya. Ada lubang persegi serupa yang diukir di dinding, tetapi cacing gu di lubang itu adalah tingkat 2. Yang Tifeng Heaven mendesah dalam benaknya saat dia melihat cacing gu. Oh, aku tidak punya siapapun untuk membimbingku, aku sama sekali tidak tahu cacing gu mana yang lebih baik dan cocok untukku. Selain itu, iblis Sa Xiao itu sedang merencanakan rencana besar, apa yang harus kulakukan. Meminta bantuan dari klan. Yang Tifeng Heaven menggelengkan kepalanya berulang kali karena khawatir. Sa Xiao memiliki metode investigasi yang dapat merasakan masalah di sekitar Yang Tifeng Heaven. Saat Yang Tifeng Heaven mengungkapkan rahasianya, dia akan segera dibunuh oleh Sa Xiao. Ekspresi Yang Tifeng Heaven tiba-tiba berubah menjadi terkejut. Kemudian, seolah-olah orang itu telah berubah, ia mulai menggerakkan lengan dan kakinya, beradaptasi dengan tubuhnya. Sekali lagi aku mengendalikan tubuh Tifeng Heaven muda, tetapi aku memiliki waktu luang sekarang tidak seperti situasi mendesak sebelumnya. Fang Yuan sekali lagi bertanggung jawab atas tindakan Tifeng Heaven muda. Jadi aku harus menyelesaikan masalah Tifeng Heaven muda lagi. Fang Yuan bergumam, bagaimana cara menghadapi Sa Xiao? Dari dugaanku, kultivasi iblis ini setidaknya peringkat 4, peringkat 5 juga sangat mungkin. Fang Yuan mengamati sekelilingnya, melihat sejumlah besar cacing gu, sepertinya terobosan untuk kesulitan ini terletak pada cacing gu di sini. Tifeng Heaven muda tidak mengenali cacing gu ini, tetapi Fang Yuan memiliki pengalaman luas dan pengetahuan yang luas. Ia tahu hampir semua cacing gu ini, bahkan jika ada beberapa yang tidak dikenalinya, ia dapat menebaknya secara kasar melalui berbagai pemeriksaan. Juga, meskipun Sa Xiao memiliki metode investigasi, mereka jelas berhenti bekerja ketika Tifeng Heaven muda memasuki gua bawah tanah. Sepertinya metode Sa Xiao tidak dapat menembus pertahanan gua bawah tanah ini. Gua bawah tanah ini dilindungi dengan ketat, ini adalah area penting klan tempat cacing gu disimpan. Jika dapat diperiksa dengan mudah, itu pasti akan menarik musuh, dan klan akan menderita kerugian besar. Sa Xiao tidak tahu apa yang sedang kulakukan sekarang. Jadi dia ingin Tifeng Heaven muda mengambil risiko dan menyelesaikan masalahnya lebih awal. Juga, bahkan di dunia luar, metode investigasinya mungkin mengandalkan indera pencuri surga muda. Selama aku bisa mengungkap misteri metodenya, aku bisa mengatasinya. Fang Yuan menganalisis dalam benaknya. Tahap ketiga ini baru saja dimulai, ia diberi ujian tetapi sebenarnya tidak terlalu sulit. Bahkan jika ia gagal, ia dapat mencobanya lagi. Paling-paling, jiwanya akan terluka. Jika sebelumnya ketika fondasi jiwanya hanya 10 juta jiwa manusia, ia mungkin khawatir cedera ini akan melampaui batas yang dapat ia tanggung. Tetapi sekarang setelah ia memiliki 200 juta jiwa manusia, ia yakin bahwa tidak peduli seberapa banyak cedera yang dideritanya, jiwanya tidak dapat dihancurkan secara langsung. Tetapi, jika aku mengikuti rute alam mimpi, mungkin aman, tetapi hanya itu. Sebaliknya, bagaimana kalau Fang Yuan mendapat kilasan inspirasi, ia ingin menguji rencananya dan melihat seberapa banyak perubahan yang dapat didukung oleh alam mimpi surga pencuri ini. Alam mimpi Tifeng Heaven, cacing gu telah dipilih. Sekarang, biarkan aku melihatnya.
Fang Yuan menarik napas dalam-dalam dan mengendalikan tubuh Tifeng Heaven muda. Pertama-tama, ia mengaktifkan bus serangan diam-diam. Segera setelah aktivasi, sosok bayi biru melompat keluar dan menerkam ke arah depan. Dalam sekejap mata, hantu bayi biru itu memasuki dinding gua. Seluruh proses itu hening seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fang Yuan mendesah dalam hati, gu serangan diam-diam ini memang gu tingkat atas, tidak hanya kekuatannya yang luar biasa di antara peringkat 2, tetapi juga hening. Menurut alam mimpi, gua ini pasti memiliki metode pertahanan yang diatur di dalamnya. Namun, gu serangan diam-diam sama sekali tidak menyentuh pertahanan. Aku mungkin juga akan menyempurnakan beberapa gu serangan diam-diam di masa mendatang. Fang Yuan mengandalkan alam mimpi untuk menciptakan gu serangan diam-diam. Di dunia luar, Fang Yuan dapat membuat resep gu untuk setiap peringkat manusia setelah beberapa modifikasi. Fang Yuan dapat menggunakan resep gu serangan diam-diam peringkat 2 untuk menyimpulkan resep peringkat 1 hingga peringkat 5. Ia bahkan dapat menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk menyimpulkan resep gu abadi serangan diam-diam peringkat 6 dan peringkat 7. Karena level pencapaian jalur pencurian Fang Yuan saat ini sudah setinggi Grandmaster Semu. Setelah menggunakan gu serangan diam-diam, Fang Yuan mempercepat prosesnya, mengaktifkan cacing gu yang telah dipilihnya di gua. Menurut hadiah kompetisi, sang juara dapat memilih 3 gu peringkat 1, atau 1 gu peringkat 2. Fang Yuan telah memeriksa semua gu peringkat 2 di gua kecil, meskipun mereka cukup bagus, mereka tidak cocok untuk digunakannya. Fang Yuan kemudian memilih 3 gu peringkat 1 dari gua besar, segera menyempurnakannya dan menggabungkannya menjadi jurus pamungkas. Jurus pamungkas ini diaktifkan, segera membentuk hantu jalur kekuatan badak raksasa. Hantu jalur kekuatan badak menggerakkan anggota tubuhnya dan langsung menyerang ke arah dinding gua. Bagian dinding gua ini telah dihancurkan secara internal oleh kekuatan gu serangan diam-diam. Sekarang, saat hantu badak menabraknya, ia segera runtuh dengan keras. Setelah itu, sejumlah besar air menyembur keluar dari lubang. Meskipun Fang Yuan hanya seorang pengamat, dia telah mengamati dengan jelas dan menemukan area gua bawah tanah ini tepat di sebelah kolam oasis. Pengaturan ini masuk akal. Kolam itu memiliki mata air roh, semakin dekat tempat penyimpanan ke kolam, semakin padat energi purba yang dapat meresap ke dalam lumpur dan menyebar. Dan bagi gua bawah tanah tempat klan menyimpan cacing gu, itu sangat bermanfaat. Ada beberapa kerugian, tetapi klan telah mengatur metode pertahanan di sini, dan mereka yang biasanya bisa masuk ke sini adalah orang-orang mereka sendiri. Bahkan Tifeng Heaven muda hanya dipercaya oleh klan karena ia telah hidup dan tumbuh di klan selama lebih dari 10 tahun. Namun sekarang, di bawah kendali Fang Yuan, Tifeng Heaven muda bertindak sebaliknya dan menjadi gila, langsung membuka lubang di dinding untuk menyelesaikan tugas Saxiao. Air melonjak dalam jumlah besar, lapisan membran cahaya tiba-tiba bersinar di dinding, menghalangi sebagian besar air. Apa yang terjadi? Bergerak cepat, sesuatu terjadi. Suara-suara terkejut datang dari luar gua, para penjaga segera bergegas masuk setelah merasakan sesuatu yang salah. Apa gunanya menemukan sekarang? Fang Yuan mencibir, mengaktifkan serangan diam-diam gu bersama dengan 2 gu lainnya untuk membentuk jurus pembunuh. Jurus pembunuh tingkat 2 menutupinya dengan lapisan cahaya biru, meningkatkan kecepatannya dengan tajam. Fang Yuan bergerak cepat menuju membran cahaya yang menghalangi air, langsung melewatinya dan memasuki kolam. Membran cahaya ini juga telah menjadi pertimbangan Fang Yuan, metode pertahanan klan pada akhirnya hanya tingkat manusia biasa, dan bagi seorang gu abadi seperti Fang Yuan, mereka penuh dengan kekurangan. Adapun arus deras yang datang, meskipun sangat kuat, jurus pamungkas Fang Yuan dengan mudah membuka jalan untuk melewatinya. Saat kedua penjaga itu masuk, mereka hanya melihat sosok Fang Yuan yang semakin menjauh memasuki kolam. Dia pengkhianat. Seorang penjaga berteriak marah dengan mata merah, klan telah membesarkan dan membesarkanmu, bagaimana mungkin kau berani melakukan ini? Apakah hati nuranimu dimakan oleh anjing-anjing? Mati saja, dia segera menyerang. Namun penjaga lainnya dengan cepat menghentikannya, apa kau gila? Apa yang akan kami lakukan jika jurusmu membunuh cacing gu di dalam gua? Yang penting adalah memperbaiki pertahanan secepat mungkin untuk mengurangi kerugian. Semakin kecil kerugiannya, semakin ringan hukuman kami. Penjaga itu tidak ingin terus mendengarkan nasihat itu, dia menepis lengan rekannya. Kau perbaiki pertahanannya, aku akan menangkap pencuri. Ini, dia mengucapkan kata-kata ini,
sebelum melewati selaput cahaya untuk mengejar Fang Yuan. Musuh. Hati Fang Yuan menegang. Dia sangat waspada, segera merasakan penjaga itu memasuki air. Tetapi bahkan jika dia merasakan penjaga itu tidak ada gunanya. Yang Tifing Heaven hanya peringkat 1 dengan bakat yang buruk, memiliki esensi purba terbatas yang hampir habis setelah Fang Yuan berulang kali mengaktifkan cacing Gu. Jadi, meskipun Fang Yuan adalah seorang Gu immortal, dia tidak memiliki apapun untuk melawan penjaga peringkat 3. Pencuri, beraninya kau melakukan ini. Apakah kau melakukan ini karena kau membenci klan karena mengusirmu, atau kau diperintah oleh seseorang? Penjaga yang mengejar itu dapat berbicara bahkan di dalam air. Fang Yuan menahan napas dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung. Namun hanya dalam 2-3 gerakan, dia ditangkap oleh penjaga itu. Penjaga itu penuh kebencian terhadap Fang Yuan, dan melihatnya masih berani membalas, dia langsung memukul dada Fang Yuan dengan telapak tangannya. 7 lubang Fang Yuan mulai berdarah, darahnya menyebar di kolam. Bagaimana darah kotormu bisa mencemari mata air roh klanku? Penjaga tingkat 3 itu mengungkapkan kebencian saat dia mengaktifkan cacing Gu untuk mengumpulkan semua darah. Sialan, aku baru saja harus bertemu dengan Master Gu tingkat 3 jalur air. Fang Yuan menunjukkan senyum pahit, setelah ditangkap, dia bahkan tidak bisa bergerak dan harus menerima serangan telapak tangan itu secara langsung, jiwanya menderita tingkat kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fang Yuan menahan rasa sakit, setelah jiwanya berhenti bergetar, dia memeriksanya dengan hati-hati dan tercengang. Sangat kuat, satu serangan ini memotong fondasi jiwaku hingga 50 juta. Dia berpikir cepat, menebak, ada beberapa Master Gu jalur air di gurun barat, apakah orang ini secara khusus dikirim oleh alam mimpi untuk menargetkanku? 50 juta jiwa manusia langsung terpotong. Jika itu orang lain, satu serangan ini mungkin telah membunuh mereka. Bahkan jika itu aku sebelumnya, dengan fondasi 90 juta jiwa manusia, lebih dari separuh jiwaku akan hancur seketika dalam situasi ini. Dan tahap ketiga ini baru saja dimulai, kejadian selanjutnya pasti terlihat seperti akan lebih bermasalah. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tidak dapat menahan kegembiraan karena dia telah mengumpulkan hingga 200 juta jiwa manusia sebelum memasuki alam mimpi Tifing Heaven. Dia kemudian terus berspekulasi, jika aku tidak terburu-buru menyerbu dan mengikuti perkembangan alam mimpi, mungkin tidak akan ada serangan semacam ini. Tapi, dengan melakukan ini, aku mungkin menyelamatkan diriku dari banyak langkah di antaranya. Perubahan alam mimpi ini layak dipelajari. Fang Yuan menjelajahi alam mimpi tidak hanya untuk mencapai jalur pencurian, tetapi juga untuk mengumpulkan pengalaman dan membuat penjelajahan alam mimpi lainnya lebih mudah. Meskipun aksi kali ini sedikit berisiko, Fang Yuan telah memperoleh banyak hal. Dia mungkin tertangkap, tetapi kilasan inspirasi muncul di benaknya, memberinya pikiran baru. Tunggu sebentar. Fondasi jiwa 50 juta orang ini tidak acak. Selain Gu Immortal jalur jiwa, sebagian besar Gu Immortal lainnya bahkan tidak memiliki level fondasi jiwa seperti itu. Jika Gu Immortal jalur lain menjelajahi alam mimpi surga pencuri ini, apa yang akan terjadi? Fang Yuan memikirkan Tang Fang Ming, lebih tepatnya, dia memikirkan gerakan pembunuh mencuri mimpi yang diciptakan Tang Fang Ming dalam kehidupan pertamanya. Dalam kehidupan pertamaku, saat alam mimpi terus dieksplorasi, jumlah cacing Gu jalur mimpi yang tak terbatas serta gerakan pembunuh jalur mimpi diciptakan untuk memberikan bantuan yang terarah. Terhadap alam mimpi yang berbeda, alam mimpi Tifing Heaven sangat membutuhkan fondasi jiwa, yang sama sekali tidak dapat dijelajahi sebelum era Chaos. Jika orang biasa menjelajahinya, mereka harus memiliki akumulasi jalur mimpi yang cukup. Kasus terbaik adalah menciptakan jurus pamungkas yang berhubungan dengan mimpi dan jiwa yang dapat menetralkan korosi jiwa di alam mimpi, atau sangat mengurangi korosi. Alam mimpi Tifing Heaven ini berasal dari seorang Gu Immortal Venerable dan sangat besar, sehingga kesulitan untuk menjelajahinya sangat tinggi. Selama periode awal dan pertengahan Perang Chaos 5 wilayah, tempat itu hanyalah kuburan bagi para Gu Immortal. Fang Yuan dapat menjelajahinya dengan menghadapinya secara paksa dengan fondasi jiwanya. Hal yang paling menakutkan tentang alam mimpi ini adalah korosi jiwa yang hebat, tetapi Fang Yuan secara langsung melewati rintangan ini dengan fondasi jiwanya yang kuat. Mata air roh mulai menggelegak di kolam seperti sedang mendidih. Apa yang sedang terjadi? Penjaga peringkat 3 itu bergerak ke permukaan sambil memegang Fang Yuan di satu tangan, ketika dia melihat situasi ini. Benar saja,
Tindakanku sangat mengurangi langkah-langkahnya. Aku telah mencapai titik yang paling krusial di tahap ketiga. Fang Yuan, bagaimanapun, sangat gembira. Tatapannya bersinar terang saat dia melihat perubahan di kolam.